Oke halo semuanya, kali ini kita akan membahas salah satu monster laut yang mengerikan dan juga terkenal di dunia kita, yaitu Kraken. Monster laut menyeramkan yang legendaris. Kraken digambarkan sebagai gurita raksasa yang sangat besar, sebesar pulau, yang ukuran pulau-pulau kecil. Nah, segitulah ukuran Kraken. Dia mempunyai tentakel yang sangat panjang, sangat besar, dan juga fleksibel. Dia bisa dengan mudah menghancurkan kapal dengan tentakelnya itu, dan kemudian menyeretnya ke dasar laut. Monster laut legendaris ini konon katanya ada di lautan Norwegia hingga ke Greenland. Dan memang cerita awalnya berasal dari sana, Norwegia dan sekitarnya, dari orang-orang Nordik. Jadi mungkin sebagian dari kita ada yang mengira kalau Kraken itu berasal dari mitologi Yunani. Padahal sebenarnya Kraken itu adalah makhluk legendaris dari Norwegia dan sekitarnya. Dari Nordik lah bisa kita bilang. Kalau monster laut dari mitologi Yunani itu paling Skyla, yang pernah terlibat di dalam ceritanya Odysseus. Tapi penggambarannya sangat berbeda dari Kraken. Dan juga ada monster laut yang bernama Cetus. Tapi penggambarannya jauh berbeda juga. Lebih ke kayak paus si monster Cetus ini. Jadi Kraken itu dari orang-orang Nordik. Kenapa? Karena orang-orang Nordik itu adalah orang-orang Viking, yang sebagian besar kehidupan para Viking ini adalah di laut. Jadi wajar aja kalau monster Kraken ini berasal dari orang-orang Viking. Terlebih lagi memang masih banyak yang gak kita ketahui tentang laut. Apalagi begitu banyak hal tentang laut yang menakutkan. Banyak hal yang gak terduga tentang laut. Dan itulah yang membuat kita berpikir aneh-aneh. Para Viking yang berlayar itu gak tahu apa aja yang ada di kedalaman laut, yang sangat dalam, yang sangat luas, dan yang sangat gelap. Dan mereka seperti merasa ada yang mengawasi mereka dari kedalaman laut itu. Dan mereka menganggap itu adalah Kraken. Nah, untuk penggambaran Kraken di abad ke-18 sebenarnya penggambarannya itu ambigu. Ada banyak, maksudnya penggambarannya itu nggak pasti. Cuman semakin kesini seiring berjalannya waktu, di abad ke-19 mulailah dapat penggambaran Kraken yang pasti, yaitu gurita atau juga cumi-cumi. Kalau di film Clash of the Titans, penggambaran Kraken itu kayak gini. Tidak seperti cumi-cumi. Tapi ada satu hal yang konsisten dari penggambaran Kraken, yaitu ukurannya yang sangat besar. Dan apakah Kraken ini benar-benar ada? Kalaupun ada, mungkin orang zaman dulu kalau mau berlayar itu takut ya kan? Mikir-mikir dua kali kalau mau berlayar. Takut diserang sama Kraken. Dan kalaupun ada, seberapa banyaklah makanan yang dia makan untuk bertahan hidup dalam sekali makannya. Ukuran badannya kan besar banget tuh, sebesar pulau. Dan ikan-ikan di laut itu kecil-kecil. Jadi bagaimana cara dia bertahan hidup kalau makanannya kecil-kecil seperti itu? Dan yang paling mungkin adalah dia memangsa paus, makhluk laut yang paling besar yang kita tahu. Banyak karya fiksi seputar Kraken yang merupakan ketakutan dari manusia terhadap hal yang tidak diketahui. Dan manusia sampai sekarang ini masih terus mencari tahu hal yang perlu diketahui tentang bumi kita. Tapi faktanya memang lautlah satu-satunya tempat yang hampir tidak pernah dijelajahi. Cuma sekian persen lautlah yang pernah kita jelajahi. Kita masih belum tahu apa-apa tentang laut. Jadi mungkin aja seseorang yang pertama kali melihat cumi-cumi besar, yang besar, terus dia beranggapan kalau cumi-cumi ini bakal bisa tumbuh lebih besar lagi. Mungkin dari situlah pemikiran tentang Kraken ini muncul. Dan memang cumi-cumi yang berukuran besar itu ada. Namanya adalah cumi-cumi kolosal. Panjangnya dari ujung ke ujung bisa sampai 10 meter. Dan beratnya bisa sampai 500 kg ataupun lebih. Catatan pertama tentang Kraken ada di abad ke-12, yaitu tahun 1180, yang ditulis oleh Raja Norwegia yaitu Sverre Sigurdsson. Dia percaya kalau monster berbentuk cumi-cumi raksasa sedang mengintai di perairan Norwegia dan akan menyerang kapal yang melintasinya dengan menyeretnya ke dalam laut menggunakan tentakelnya. Penampakan Kraken banyak yang lihat sebenarnya. Aku nggak tahu sih mereka-mereka ini melihatnya dengan jelas atau samar-samar. Dan katanya bentuknya ya cumi-cumi raksasa. Dan dari pemikiran itulah jadi sepakat makhluk yang mereka lihat itu adalah cumi-cumi raksasa. Nah, mulai dari sinilah banyak karya sastra yang berisi tentang Kraken. Istilah Kraken pertama kali digunakan oleh penulis Norwegia yaitu Erik Pontoppidan, di mana dia berpendapat tentang ular laut, Kraken, mermaid, dan merman dalam karyanya yang berjudul The Natural History of Norway yang diterbitkan pada tahun 1752. Dan oh ya, ada juga ternyata yang mengaitkan Kraken ini dengan Leviathan, yang merupakan salah satu pangeran Raka, yang memang tinggalnya Leviathan itu di perairan.
Alfred Lord Tennyson, seorang penyair, dia menyebutkan Kraken dalam puisinya. Dia menceritakan Kraken sedang tertidur, dan akan ada saatnya Kraken itu terbangun dan membawa kematian kepada manusia. Tapi gak ada yang tahu kapan Kraken itu akan bangkit. Dan tempat tinggal Kraken itu sangat jauh di kedalaman laut. Pokoknya itu tempat yang gak bisa dikunjungi oleh manusia. Dan di situ udah gak ada cahaya lagi. Cahaya matahari itu gak nyampe untuk ke sana. Saking jauhnya tempat itu dari permukaan laut. Nah, di tempat itu Kraken tertidur sampai lama kali. Dari zaman-zaman kuno dia udah tertidur, sehingga badannya itu dijadikan tempat tinggal untuk hewan-hewan lain. Banyak ikan-ikan dan hewan-hewan lainnya bersarang di sana, di badannya Kraken. Karya Lord Tennyson yang ini diterbitkan pada tahun 1830. Dan jelas dari tahunnya dia sudah ada sebelum Lovecraft Cthulhu. Lovecraft itu penulisnya, penulis horor, dan Cthulhu itu makhluknya. Ada satu kesamaan dari karya Lord Tennyson dan Lovecraft, yaitu kalau makhluk ini tertidur di kedalaman laut dan akan bangun untuk menghancurkan segalanya. Dan sekarang Kraken ini banyak banget digunakan dalam karya fiksi, seperti dalam cerita, dalam film, dalam animasi, dan dalam game. Oke, dari pembahasan kita tadi kita bisa tahu kalau Kraken bukanlah makhluk mitologi, tapi dia merupakan makhluk legendaris dari Norwegia dan sekitarnya, dari orang-orang Nordik, dari para Viking. Jadi walaupun dari Nordik, tapi dia nggak termasuk ke dalam mitologi Nordiknya. Untuk film yang menampilkan Kraken, kalian bisa lihat Clash of the Titans. Itu film latar belakangnya mitologi Yunani, dan sebenarnya di mitologi Yunani itu nggak ada Kraken, tapi mereka bikin itu. Dan Pirates of the Caribbean, Dead Man Chase. Koreksi kalau bahasa Inggrisku salah. Kalau untuk animenya kayaknya di One Piece pernah ada. Oke, jadi hati-hati buat kalian yang mau berlayar ataupun yang sedang berlayar. Siapa tahu Kraken lagi mengincar kapal kalian. Kalau kalian mau koreksi atau mau ngasih tambahan atau juga masukan, tulis aja di kolom komentar. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di next video.